Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami akan mempresentasikan analisis korelasi antara lain anggota kami yaitu Davin Fati, saya sendiri Dirga Tirta Kusuma, dan ada Mbak Dwi Nur Rahmawati. Pengertian: analisis korelasi adalah metode statistik yang digunakan untuk mengukur besarnya hubungan linear antara dua variabel atau lebih. Jadi semakin nyata hubungan linear atau garis lurus, maka semakin kuat pula tinggi derajat atau hubungan antara kedua variabel atau lebih. Nilai korelasi populasi dikatakan R berkisar pada interval kurang dari sama dengan kurang dari sama dengan R kurang dari 1. Apabila nilai R min 1 artinya korelasi negatif sempurna, dan jika apabila R sama dengan 0 artinya korelasi tidak ada atau 0. Kemudian ada R sama dengan 1 yang artinya adalah korelasi yang sangat kuat. Jika korelasi bernilai positif, maka hubungan antara dua variabel bersifat searah. Baliknya, jika korelasi bersifat negatif, maka hubungannya berlawanan arah. Misalnya korelasi simpel antara lain variabel X dan variabel Y. Bernilai positif mengartikan bahwa jika nilai X naik, maka nilai Y juga naik. Sedangkan jika nilai X turun, maka nilai Y juga turun. Misalnya korelasi sampel antara variabel X dan variabel Y bernilai negatif mengartikan bahwa jika nilai X naik, maka nilai Y turun. Sedangkan jika nilai X turun, maka nilai Y akan naik. Kemudian korelasi Pearson. Korelasi ini mempunyai syarat yang harus dipenuhi adalah antara lain data berskala interval atau rasio, sebaran data mengikuti distribusi kurva normal, dan mempunyai variansi yang sama. Jika asumsi ini tidak terpenuhi, sebaiknya digunakan analisis yang lain untuk menguji hipotesis yang berbentuk korelasional. Rumus korelasional Pearson adalah sebagai berikut. Uji hipotesis analisis korelasi Pearson. 1. Perumusan H0 dan H1. H0 adalah tidak ada hubungan antara X dengan Y, dan H1 adalah hubungan antara X dengan Y. 2. Menentukan taraf signifikan yang akan dicapai. Ketiga, pilih statistik uji yang digunakan untuk menguji hipotesis. Statistik uji yang digunakan adalah menggunakan uji T. Rumus sebagai berikut. Selanjutnya nomor 4 adalah menghitung nilai statistik uji berdasarkan data observasi atau amatan yang diperoleh dari sampel. Yang kelima, menentukan nilai kritis dan daerah kritis berdasarkan tingkat signifikansi yang telah ditetapkan. Dengan kritis yang digunakan dalam uji analisis korelasi Pearson adalah sebagai berikut. Yang keenam, menentukan keputusan uji mengenai H0, apakah H0 diterima atau H0 ditolak. Menuliskan kesimpulan berdasarkan keputusan uji yang diperoleh. Korelasi Spearman. Uji korelasi Spearman merupakan statistik non-parametrik. Korelasi Spearman merupakan ukuran kadar hubungan antara dua variabel yang didasarkan atas ranking. Persyaratan data dalam korelasi Spearman adalah skala ordinal. Koefisien korelasi Spearman diberi simbol RS. Formula RS adalah sebagai berikut. Dengan N merupakan banyaknya pasangan data dan D1 adalah selisih peringkat pasangan data ke 1 atau I. Uji hipotesis korelasi Spearman. 1. Merumuskan H0 dan H1. H0 tidak ada hubungan dengan antara X dengan Y. H1 ada hubungan antara X dengan Y. 2. Menentukan taraf signifikan yang akan dipakai. Yang ketiga,
Pilih statistik uji yang digunakan untuk menguji hipotesis. Jika banyaknya sampel N kurang dari 30, maka menggunakan statistik uji sebagai rumus berikut. Dibandingkan dengan tabel koefisien korelasi Spearman, sedangkan jika banyaknya sampel N lebih atau sama dengan 30, maka diasumsikan bahwa distribusi dari populasi tersebut normal dengan mean atau nilai tengah sama dengan 0 dan standar deviasinya sama dengan 1 per kuadrat N-1, sehingga statistik ujinya menggunakan rumus sebagai berikut. Uji hipotesis korelasi Spearman. Menghitung nilai statistik uji berdasarkan data observasi atau amatan yang diperoleh dari sampel. Yang kelima, menentukan nilai kritis dan daerah kritis berdasarkan tingkat signifikansi yang telah ditetapkan. Daerah kritis yang digunakan dalam uji analisis korelasi Spearman untuk N kurang dari 30 adalah sebagai berikut. Daerah kritis yang digunakan dalam uji analisis korelasi Spearman untuk N lebih dari sama dengan 30 adalah sebagai berikut. Yang keenam, menentukan keputusan uji mengenai H0, apakah H0 diterima atau H0 ditolak. Ketujuh, menuliskan kesimpulan berdasarkan keputusan uji yang diperoleh. Korelasi tahu kendal. Uji korelasi atau kendal merupakan statistik non-parametrik. Secara prinsip, pada analisis korelasi tahu kendal tidaklah jauh berbeda dengan analisis korelasi rank Spearman, yaitu keduanya digunakan untuk data pengukuran skala ordinal. Konsep dasar dari analisis korelasi tahu kendal adalah pembuatan ranking dari pengamatan terhadap objek dengan pengamatan yang berbeda untuk mengetahui kesesuaian terhadap urutan objek yang diamati. Model yang digunakan dalam analisis tahu kendal, jika tidak terdapat rank yang sama, maka dinyatakan dalam persamaan berikut. Dengan S adalah selisih antara P dan Q. P adalah pasangan urutan yang wajar, Q adalah pasangan urutan terbalik, dan N adalah banyaknya pasangan. Jika terdapat rank yang sama, maka dinyatakan dalam persamaan berikut. Uji hipotesis korelasi tahu kendal. Yang pertama, merumuskan H0 dan H1. H0 banding T sama dengan 0, tidak ada hubungan antara X dengan Y atau saling independen. H0 banding T tidak sama dengan 0, ada hubungan antara X dengan Y atau independen. Menentukan taraf signifikan yang akan dipakai. Yang ketiga, pilih statistik uji yang digunakan untuk menguji hipotesis. Statistik uji yang digunakan dalam uji hipotesis korelasi tahu kendal adalah sama dengan persamaan model korelasi tahu kendal. Yang keempat, menghitung nilai statistik uji berdasarkan data observasi atau amatan yang diperoleh dari sampel. Yang kelima, menentukan nilai kritis dan daerah kritis berdasarkan tingkat signifikansi yang telah ditetapkan. Daerah kritis yang digunakan dalam uji korelasi tahu kendal adalah sebagai berikut. Yang keenam, menentukan keputusan uji mengenai H0, apakah H0 diterima atau H0 ditolak. Yang ketujuh, menuliskan kesimpulan berdasarkan keputusan uji yang diperoleh. Terima kasih. Demikian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.